karyawan, berarti kita ngomong biaya gaji. Berapa biaya gajinya? Kita cek di laporan laba rugi. Ya. Nah, ini dia ini, ya. 252. Kemudian gaji itu kan tidak seluruhnya dibayar, biasanya ada yang terutang. Sehingga itu kasnya belum keluar, maka kita harus kurang apa namanya? Kalau dia naik berarti kita kurangi, kalau turun kita tambah dia. Berarti utang gaji tahun lalu dibayar di tahun tersebut, berarti kasnya lebih besar dari biaya gaji, kan gitu logikanya. Nah, jadi kalau ditambah berarti ini ya, ini ditambah ini ya. Oke. Ya. Kemudian untuk biaya lainnya ini kan kita tadi udah dibilang biaya lainnya itu adalah uang muka biaya. Kita ini dulu uang muka biayanya. Ini kan jelas kas keluar kan ya. Mana uang muka biaya? Uang muka biaya berarti di aset dong ya. Sorry, biaya lainnya. Iya. Nah, ini. Kemudian kenaikan uang muka biaya. Ditambah dia. Kenaikannya berapa? 2000 ya. Jadi totalnya ini ditambah ini ya. Oke. Kemudian untuk bayar bunga, berarti ini untuk biaya lainnya yang ini. Kemudian untuk bayar bunga, kita cari biaya bunga dulu. Biaya bunga. Nah, ini ya. Kemudian kenaikan utang bunga, berarti ini kan yang tidak dibayar, tapi sudah diakui. Mana, ada nggak kenaikannya? Ah, ini. Hah? Tadi kok 2002? Oh, kenaikan uang muka biaya. Ini udah benar. Sama dia. Berarti kalau yang tadi itu ditambah, ini sekarang dikurangi. Karena terjadi kenaikan. Kemudian pajak penghasilan, ya, pajak penghasilan juga dibayar langsung di tahun tersebut, berarti yang ini. Nah, ini 43. Oke. Tinggal kita linkkan aja untuk biaya bunga tadi 73, kemudian untuk pajak penghasilan. Iya. Untuk pajak penghasilan. Sehingga total untuk pembayaran kas itu adalah iya. Maka di sini sekarang kita bisa tentukan kas yang diperoleh dari aktivitas operasi. Berarti ini ya, kas diterima dari pelanggan. Kemudian pembayaran dilakukan pakai kas. Ya. Di surplus. Harusnya dikurangi. Ya, ya. Surplus 151.250. Kemudian sekarang kita bergerak ke investasi. Aliran kas dari kegiatan pembelian aset. Tadi berapa? Ingat, memang di sini kalau kita lihat analisa di laporan keuangan, kalau kita lihat memang aset bangunan itu naik 98. Itu kan dia tadi udah dikasih tahu ya, ada beli bangunan. Tapi ingat, tadi belinya itu enggak seluruhnya tunai. Jadi kita baca di penjelasan di soal tadi bahwa yang dibayar tunai itu hanya berapa? Hanya 28.000 saja. Jadi itu yang kita masukkan ke sini, ya. Nah, berapa tadi? 28.000. Ya. Nah, kemudian aliran kas dari aktivitas pendanaan.
Jangan lupa dia tadi itu menerbitkan saham baru ya. Sekarang yang mana kas dari penerbitan saham baru? Kita analisis dulu di ininya. Kalau yang ini selisihnya ini kan berarti dia nggak menerbitkan apa? Nggak menerbitkan nggak menghasilkan uang karena dia hanya ditukar dengan aset. Tapi kita bisa lihat 98.000. Kita mau lihat harga per lembarnya ya. Sama dengan 98.000 dikurangi 28 ya kan. Kita ini dibagi 7.000 ya. Berarti 10 ya. Nah, ini kita kali dengan tadi dia di sini kan ada berapa? Dalam rangka menutupi kurang kas. Berarti ini dia menerbitkan saham untuk ditukar dengan kas ya, dijual tunai. Berarti 2.000 lembar berarti harusnya ini kali 2.000 ya. Iya. 20.000. Nah, dikurang pelunasan obligasi. Kita lihat obligasi dari mana tahunnya. Kita lihat di sini. Ada nggak utang obligasinya? Nah, ini kan tadinya punya utang 100, sekarang 70. Berarti ada pembayaran 30. Itu kan lunas ya. Berarti di sini 30.000 ya. Dan pembayaran dividen. Bayar dividen tadi berapa? 105. Ini totalnya jadinya berapa? 30 ditambah ini. Sehingga untuk dari ini 20.000 dikurangi ini ya. Jadi minus untuk aktivitas pendanaannya. Nah, kemudian kenaikan kas tahun berjalan itu adalah kas dari aktivitas operasi ditambah aktivitas investasi dikurangi aktivitas pendanaan. Ya, 64 250. Sebentar. Kas awal tahun berapa? Kas awal tahunnya itu adalah 20 ya. Sehingga harusnya ini ya, ini angkanya belum klop. Kita perhatikan dulu satu-satu. Kas ke pemasok ini penurunan sediaan, kenaikan. Oke. Kemudian biaya gaji ditambah ya. Oke. Biaya lainnya biaya bunga. Oke, sebentar. Ya, tadi saya lupa, ini pembelian aset berarti kan kasnya keluar, bukan masuk kasnya. Ya.
Jadi ini salah nih. Tadi kan kas dari penerbitan saham baru. Oke. Ini kan tadi 20.000 ya. Ya, bisa adik-adik lihat di sini kas akhir tahun adalah 28.000 ya, sesuai dengan neracanya ya. Berapa? Nah, ini harus sama angkanya. 28.250. Jadi sekali lagi tadi ada kesalahan di sini ya, pembelian aset tetap itu harusnya tandanya minus. Ya. Jadi ini metode langsung ya. Jadi kita hitung langsung dari penjualannya dan dikurangi biaya. Nah, nanti ada metode tidak langsung. Untuk metode tidak langsung, kita mulainya dari laba. Jadi kebalikannya. Jadi laba kemudian kita keluarkan nanti yang tidak yang tidak berkaitan dengan kas ya. Ini kita contoh ya. Ini. Yang beda sekali lagi adalah metode langsung dan langsung hanya di bagian cash flow from operating activities. Jadi kalau di sini laba bersih berarti kan kita ambil dari sini. Ingat kan? Nah, ini kita mulainya dari sini. Kalau tadi kan kita mulai dari penjualan. Nah, kemudian biaya depresiasi. Depresiasi itu kan tidak melibatkan kas ya, jadi kita harus masukkan kembali. Kemudian kenaikan piutang usaha. Dikenaikan piutang usaha. Mana? Ya. Nah, ini piutang usaha. Kemudian kenaikan uang muka biaya. Kenaikan utang usaha. Nah, ini. Kemudian penurunan nilai sediaan. Ya. Kesediaan. Ya. Kemudian penurunan utang gaji. Kenaikan utang bunga. Ya. Jadi untuk kenaikan ini piutang usaha itu bersifat mengurangi kalau dia terjadi kenaikan.